Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, saya Nurma Aisyah Putri, kelas D, semester 2 dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi dari klasifikasi data. Ada 5 kategori klasifikasi data. Yang pertama, sumber data, cara memperolehnya, waktu pengumpulan, jenis, dan sifat data. Klasifikasi berdasarkan jenis data. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka. Contohnya adalah jumlah pengguna media sosial di Indonesia, data jumlah siswa di sekolah menengah pertama, dan lain sebagainya. Klasifikasi berdasarkan sifat data. Yang pertama, data distrik. Data distrik adalah data yang nilainya adalah bilangan asli bukan berupa pecahan angka, misalnya seperti data berat badan mahasiswa jurusan komunikasi atau data jumlah kendaraan di Jakarta dan lain sebagainya. Data kontinu. Data kontinu adalah data yang nilainya ada pada interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai lainnya. Nilainya bisa berupa pecahan, contohnya seperti penggunaan kata sekitar, kira-kira, dan sebagainya. Biasanya kata tersebut terdapat pada data hasil panen, panjang jalan, dan berat badan sapi. Klasifikasi berdasarkan sumber data. Data interval. Data interval adalah sebuah data asli yang menguraikan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Data ini dihasilkan melalui penelitian sendiri, bukan data hasil dari orang lain. Contoh dari data internal adalah data penjualan, data stok gudang, data pegawai, dan sebagainya. Data eksternal. Data eksternal adalah data yang menguraikan situasi dan kondisi yang berada di luar organisasi. Biasanya data ini dapat dari hasil penelitian orang lain. Misalnya adalah data tingkat preferensi pelanggan, data konsumen, dan penggunaan suatu produk, dan sebagainya. Klasifikasi data berdasarkan waktu pengumpulannya. Yang pertama, data cross selection. Data cross selection adalah merupakan data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Misalnya laporan penjualan per 17 November 2019, data pelanggan PT Maju Sukses bulan Agustus 2018, dan sebagainya. Data time series dan berkala. Data time series berkala adalah data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya data pengembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah dari tahun 2014 hingga 2019, jumlah pendaftaran calon haji Indonesia dari tahun ke tahun, dan sebagainya. Data kualitatif.
Data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata yang mengandung sebuah makna, misalnya adalah tanggapan masyarakat terhadap penggunaan plastik, juga mengenai tanggapan para ahli terhadap pengidap kanker dan sebagainya. Contoh data kualitatif. Yang pertama, teman saya memiliki rambut berwarna coklat. Yang kedua, mereka memiliki 4 mata berwarna hijau. 3, teman saya sangat lucu, ramah dan menjadi pendengar yang baik. 4, mereka bisa berperilaku sabar dan tidak sabar sesuai kondisi. 4, ayahku lebih suka dengan mobil warna merah. Klasifikasi data berdasarkan cara memperolehnya. Data primer. Jenis data primer adalah data yang diambil atau dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian oleh seseorang peneliti maupun organisasi. Contoh jenis data primer adalah data keputusan pelanggan terhadap pelayanan di PLN, yang mana data tersebut diperoleh dengan menyebarkan kuesioner ataupun wawancara secara langsung. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, namun sudah dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai metode, baik secara komersial maupun non-komersial. Contoh data jumlah warga di desa, data APBN, atau data sekunder biasanya menggunakan data statistik baik dari hasil riset, surat kabar, ataupun media lainnya.